Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya tetap sehat, baik, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin, yaitu sekarang pembelajaran 2. Tahukah kamu ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Nah, sebagai contoh, ini adalah bawang merah. Bawang merah ternyata memiliki banyak manfaat. Yang pertama, sebagai penyedap masakan. Yang kedua, membantu mencegah kanker. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Yang keempat, meningkatkan kesehatan otak. Lalu, membantu menormalkan kadar gula darah, dan sebagainya. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan Indonesia mencapai 160.800.000 ton per tahun. Lalu, jika bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Ya, tentu angka 1 disimpan di kolom ratusan juta dan angka 6 di kolom puluhan juta. Lalu, angka selanjutnya mengikuti. Mengingat tentang bilangan, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Panca artinya adalah 5, sedangkan sila artinya adalah prinsip atau asas. Berikut ini adalah nilai-nilai pada sila pertama Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kita harus patuh terhadap ajaran maupun larangan yang telah diberikan oleh agama. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Artinya, kita harus selalu merasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa merasa menyesalinya. Yang ketiga, mengakui kebebasan meyakini agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Artinya, kita rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk meyakini sebuah agama tanpa memaksakan agama lainnya untuk diyakini. Yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Artinya, kita harus menghargai dan menghormati antar agama dengan tidak saling menjatuh-jatuhkan atau mengejek maupun menjelek-jelekan suatu agama. Akan menjadi lebih baik jika kita menghargai hari-hari besar agama maupun menghargai dan menghormati orang yang sedang beribadah. Lalu, nilai-nilai pada sila kedua Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Artinya, semua derajat manusia itu sama, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, mau itu laki-laki ataupun perempuan. Semuanya sama. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Artinya, setiap orang memiliki persamaan hak dan kewajibannya masing-masing, baik itu tua, muda, kaya, ataupun miskin, semuanya memiliki persamaan hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagai contoh, kita memiliki hak untuk mendapatkan udara yang segar, lingkungan yang bersih, asri, dan tentu kita memiliki kewajibannya, yaitu untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Artinya, kita dapat ikut menghargai dan menghormati perasaan orang lain, atau toleransi merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya, yaitu tidak memilih-milih teman, membantu teman yang kena musibah, menjenguk teman yang sakit, dan bertoleransi terhadap agama. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Artinya, kita harus memberi kasih antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Artinya, kegiatan yang meringankan penderitaan sesama manusia tanpa memandang baik itu suku, ras, agama, kehidupan sosial, jenis kelamin, dan kriteria lainnya. Seperti peduli kasih kepada anak yatim piatu atau memberikan sembako kepada rakyat yang membutuhkan. Mengingat tentang Pancasila, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Ini merupakan foto dari Monumen Pancasila Sakti.
Patung-patung tersebut sebagai bukti sejarah para pahlawan negara demi memerdekakan Indonesia. Patung termasuk ke dalam seni rupa. Apa itu seni rupa? Seni rupa juga dapat diartikan sebagai salah satu cabang seni yang hasil karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Hasil karya seni atau disebut juga dengan visual art merupakan suatu hal yang dapat dilihat oleh mata dan memiliki bentuk dan wujud yang nyata. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi adalah sebuah karya seni yang memiliki dimensi panjang dan lebar saja, atau juga bisa dikatakan sebuah karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Contohnya lukisan realistis maupun lukisan abstrak. Berikut yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi adalah sebuah karya seni yang memiliki dimensi lebar, panjang, dan tinggi, atau sebuah karya seni yang memiliki bentuk menyerupai bangun ruang yang memiliki volume. Contohnya seperti seni kriya, seni arsitektur, seni patung, seni keramik, dan lain sebagainya. Berikut beberapa fungsi patung sebagai berikut. Yang pertama, patung religi, sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Yang kedua, patung monumen, untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Selanjutnya, yang ketiga, patung arsitektur, berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi, sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Yang kelima, patung seni, hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Yang kedua, bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuk abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Sebagai warga negara yang baik, dalam pembelajaran ini membuktikan bahwa kita harus berpegang teguh pada Pancasila, terutama nilai-nilainya sebagai karakteristik bangsa. Dicukupkan materi pembelajaran kali ini. Ingat ya, tetap semangat, pantang menyerah, jaga kesehatan, dan ilmu yang didapat menjadi berkah. Sampai jumpa!